Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafista Mafiko, kelas 11. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang ilmuwan muslim. Yang pertama, di bidang kedokteran ada Ibnu Sina yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah. Lahir pada 980 Masehi di Hafsah, daerah dekat Bukhara, dan meninggal di Hamadan, Persia, Iran. Beliau sudah mempelajari tentang ilmu-ilmu agama, kedokteran, sastra, astronomi, matematika, fisika, logika. Beliau seorang filsufah, ilmuwan, dan juga dokter. Beliau dikenal sebagai Avicenna di daerah barat. Di bidang filsafat, beliau digelari Asy-Syaikh Ar-Rais, yang artinya guru para raja. Di bidang kedokteran, ia digelari sebagai pangeran para dokter dan raja obat. Bagi orang-orang, beliau disebut sebagai bapak pengobatan modern. Profesinya di bidang kedokteran dimulai ketika beliau berusia 17 tahun, ketika berhasil menyembuhkan Nuh bin Mansur. Di antara karya-karya beliau yang paling terkenal adalah Kitab Asy-Syifa, yang artinya buku tentang penyembuhan, dan Al-Qanun fi Al-Tibb, yang merupakan kodifikasi pemikiran kedokteran yang diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Ar-Razi, yaitu seorang filsuf, teolog, yang juga dokter terkenal. Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Beliau lahir di Teheran, ibu kota Iran. Beliau adalah dokter muslim terbesar dan penulis produktif yang menjabat sebagai kepala dokter di rumah sakit besar di Baghdad. Beliau juga termasuk penemu prinsip Seton dalam operasi. Beliau berhasil menemukan beberapa penemuan ilmiah di bidang kedokteran dan kimia. Di antaranya, pembuatan benang operasi dari usus kucing yang pertama-tama menyembuhkan luka dengan jahit, yang membedakan antara penyakit cacar dengan cacar air, pembuatan salep dari air raksa, mengobati penyakit TBC dengan susu dicampur gula, yang pertama-tama memisahkan farmasi dari kedokteran, yang pertama kali menjadikan ilmu kimia sebagai pembantu ilmu kedokteran. Beliau juga dikenal sebagai perintis farmasi kimia yang pertama kali menghasilkan alkohol dari peranan zat-zat yang mengandung gula, kali menghasilkan zat asam belerang dengan mengkristalkan belerang besi. Al-Razi adalah seorang pemikir orisinal paling tajam dan dokter terbesar, bukan saja bagi orang Islam, tetapi juga bagi masyarakat dunia. Karya lain dari Al-Razi yang berjudul Al-Hawi, yang artinya buku yang berkomprehensif, yang berisikan tentang cacar dan cacar air. Ada Berusaha, yang artinya sembuh seketika, Sirul Asror, yang artinya rahasia dari rahasia dalam kimia, dan Tadbir, pengaturan
ke dalam kimia. Yang ketiga ada Ibnu Bajjah dengan nama lengkap Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya bin As-Syaikh At-Tujibi As-Syaraquti, tapi lebih populer dengan Ibnu Bajjah. Di barat, Ibnu Bajjah dikenal dengan nama Aven Page. Ia lahir di Zaragoza, Spanyol dan meninggal di Fez pada 1138. Ibnu Bajjah dikenal sebagai seorang astronom, musisi, dokter fisika, psikologi, pujangga, ahli logika, matematikus, penyair, dan juga sebagai musisi. Beberapa karya Ibnu Bajjah dalam bidang filsafat sebagai berikut. Yang pertama, Kitab Takbir al-Mutawaddid, kitab yang paling populer dan penting dari seluruh karya tulisannya. Kitab ini berisikan akhlak dan politik, serta usaha-usaha individu menjauhkan diri dari segala macam keburukan-keburukan dalam masyarakat, negara yang disebut dengan insan muwahhid, manusia penyendiri. Yang kedua, Risalah Al-Wa'da. Risalah ini membahas penggerak pertama, manusia, alam, dan kedokteran. Yang ketiga, Risalah Al-Ithal. Risalah ini menguraikan tentang hubungan manusia dengan akhlak fa'al. Yang keempat, Kitab Al-Nafsi. Kitab ini menjelaskan tentang jiwa. Yang keempat, ada Ibnu Tufail yang memiliki nama lengkap Abu Bakar Muhammad Abdul Al-Malik bin Muhammad bin Tufail Al-Qaisi, lahir di Cadiz, provinsi Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi. Di barat, beliau terkenal dengan sebutan Abu Bakar. Selain terkenal sebagai filosof muslim, beliau juga seorang dokter, ahli matematika, dan penyair dari dinasti Al-Muhaddid Spanyol. Ia memulai karirnya sebagai dokter praktik di Granada. Salah satu karya Ibnu Tufail adalah Hafi Ibni Yazhan fi Asrar al-Hikmah al-Masyikiyah, yang artinya hidup anak yang sadar, rahasia-rahasia hikmah dari timur, merupakan sebuah roman filsafat yang syarat makna dan kritis, menggambarkan orang yang mempunyai akal pikiran sebagai fitrah bagi setiap manusia yang akan menemukan kebenaran. Dalam bidang filsafat ada Al-Farabi dengan nama lengkap Muhammad bin Tarhan Abdul Nasir Al-Farabi. Al-Farabi merupakan keturunan Turki yang lahir di Farab, Transoxiana tahun 870 Masehi. Sistem filsafatnya merupakan campuran antara Platonisme, Aristotelisme, dan mistisme, sehingga dijuluki sebagai guru kedua Al-Mu'allim At-Tasani setelah Aristoteles. Dalam filsafat ketenegaraan, Al-Farabi membagi negara menjadi 5 bentuk, yaitu Al-Madinah Al-Fadilah, yang artinya negara utama, yaitu negara yang berpenduduknya berada dalam kebahagiaan. Yang kedua, Al-Madinah Al-Jahiliyah, negara orang-orang bodoh, yaitu negara yang
penduduknya tidak mengenal kebahagiaan. Yang ketiga, Al-Madinah Al-Fasiqah, yang artinya negara orang-orang fasik, yaitu negara yang penduduknya mengenal kebahagiaan, tetapi tingkah laku mereka sama dengan penduduk orang-orang bodoh. Yang keempat, Al-Madinah Al-Mutabaddilah, negara yang berubah-ubah, yaitu negara yang penduduknya awalnya mempunyai pikiran dan pendapat seperti memiliki penduduk negara utama, tetapi mengalami kerusakan. Yang kelima, Al-Madinah Ad-Dolah, negara sesat, yaitu negara yang pemimpinnya menganggap dirinya mendapatkan wahyu. Kemudian dia menipu orang dengan ucapan dan perbuatannya. Karya-karya terbaik Al-Farabi adalah Risalah Fusuh Al-Himam, Risalah Mutiara Hikmah. Yang kedua, Risalah Fi'ara Ahlul Madinah Al-Fadilah, risalah tentang pendapat kota ideal. Yang ketiga, Al-Siyasah Al-Madaniyah, politik madani. Ada Ibnu Sina, karyanya dalam bidang filsafat adalah Mantik Al-Masyriqiyah, logika timur. Ada Al-Ghazali dengan nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, lahir 1058 Masehi di Tus, provinsi Khurasan, Persia, Iran. Wafat pada tahun 1111 Masehi di Tus. Adalah seorang filosof dan teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazali di dunia barat abad pertengahan. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan soleh. Sejak kecil beliau telah dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini menyebabkan beliau benci kepada sifat ria, megah, sombong, takabur, dan sifat tercela lainnya. Beberapa karya dalam bidang filsafatnya adalah Maqasid al-Falasifah, artinya tujuan para filosof. Yang kedua, Tahafutul Falasifah, kekacauan para filosof. Yang ketiga, Al-Munkis min ad-Dalal, penyelamat dari kesesatan. Yang keempat, Ihya Ulumuddin, yang artinya menghidupkan ilmu agama. Dalam ilmu astronomis, yang terkenal adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Ia mengarang sebuah kitab yang berjudul Mukhtar fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalahah di Bahjat. Buku tersebut menjadi rujukan Robert Kester dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Liber Algebras et al-Murkabola. Dalam bahasa Inggris disebut algoritma atau yang kita dengar dengan logaritma. Ada pula Al-Farghani yang dikenal di Eropa dengan nama Al-Faragus, penulis ringkasan ilmu astronomi yang diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Gerard Cremona dan Johannes Hispalensis. Pengaruh Islam dalam ilmu astronomi nampak pada nama-nama bintang, antara lain Bait al-Jauza, Betelgeuse artinya rumah kembar, Al-Fard, Al-Hard artinya sendirian, Mirfaq atau artinya siku, Markab artinya kendaraan, Kokab artinya bintang. Ilmu kimia. Ada seorang ilmuwan yang bernama Abu Musa
Jabir bin Hayyan atau dikenal dengan Geber di dunia barat. Lahir di Kufah, Irak pada tahun 721 sampai 815 Masehi dan meninggal juga di Kufah. Beliau adalah ilmuwan pertama yang menemukan dan mengenalkan disiplin ilmu kimia di abad ke-8 Masehi, jauh sebelum ahli kimia barat yang bernama John Dalton. Jabir dijuluki sebagai bapak kimia modern oleh guru bernama Barmaki Vizier pada era pemerintahan Harun al-Rashid di Baghdad. Jabir bin Hayyan mengajarkan ilmu ukuran, kaidah-kaidah timbangan, dan dimensi. Mengajarkan setiap benda bisa dibakar, logam yang keras bisa dioksidakan dan terbuat dari bahan merkuri, sulfit atau garam galian. Dia juga mengajarkan tentang ada kemungkinan dari segi teori untuk menukarkan logam-logam biasa dengan logam-logam yang mahal dan sebaliknya. Juga menciptakan dekautik atau nitrat perak untuk mengobati luka atau anggota tubuh yang rusak. Beliau juga menciptakan tinta yang bersinar dari karat besi, menciptakan cat yang memelihara pakaian dari kelembapan, cat yang menghindari pengoksidaan besi, dan cat yang membuat kayu api. Jabir juga menemukan air per, unsur kalium, garam amonia, sulfit, merkuri, asid sulfurik, sulfat merkuri, oksida arsenik, karbon lumbum, unsur antimoni, klorida merkuri, unsur natrium, lokit merkuri, dan minyak vitrosial asli, dan masih banyak karya cipta-ciptaan beliau, temuan-temuan beliau. Karya Jabir diantaranya Kitab Al-Kimya diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi The Book of the Competition of Alchemy. Yang kedua, Kitab Al-Sab'in. Yang ketiga, Kitab Al-Rahmah. Yang keempat, Al-Tajmi. Terus As-Sibik As-Sarki, Book of the Kingdom, Book of Eastern Mercury, dan yang terakhir, Book of Balance. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.